Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran hari ini. Oke, jadi kita ketemu lagi nih hari ini di video pembelajaran hari ini. Sebelumnya, apa kabar anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama ada pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Lalu, pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Lalu yang ketiga ada pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Yang keempat ada pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kita bahas dari yang pertama ya, yaitu ada pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor iklim, yang kedua ada faktor geologi, dan yang terakhir ada faktor ketersediaan sumber daya alam. Oke, yang pertama ada faktor iklim nih. Nah, iklim di negara-negara ASEAN itu yaitu berada di wilayah beriklim tropis dan subtropis. Yang kedua ada mendapatkan curah hujan yang cukup besar tiap tahunnya dengan rata-rata 1.500 mm. Yang ketiga ada perubahan arah angin setiap 6 bulan sekali. Nah, angin ini dinamakan dengan angin muson timur dan angin muson barat. Jadi, iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson ini disebut dengan iklim muson. Nah, di negara-negara ASEAN selain ada iklim muson, juga ada iklim matahari. Juga terdapat iklim fisis yang dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Yang keempat ada terdapat musim hujan dan musim kering di sebagian besar wilayah. Dan yang terakhir itu ada suhu umumnya itu rata-rata 27 derajat Celcius. Lalu ada faktor geologi. Berdasarkan faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan berbatuan, penyusunan di bumi, negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Dan 3 lempeng utama bumi itu yaitu yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua ada lempeng India Australia, dan yang terakhir ada lempeng Fiji. Akibat dari pertumpungan lempeng-lempeng tersebut, adanya kejadian seperti gempa bumi, dan apabila tubrukan lempeng dan gempa bumi terjadi di dasar laut, maka dapat terjadilah tsunami. Pernah terjadinya tsunami di wilayah ASEAN seperti Thailand dan Banda Aceh. Wilayah ASEAN memiliki karakteristik 3 elemen fisik yang saling bercampur, yaitu pegunungan, dataran rendah dan dataran tinggi, air dalam bentuk laut dangkal, dan perairan. Faktor ketersediaan sumber daya alam itu, negara-negara ASEAN itu memiliki sumber daya alam yang beragam, tetapi tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang sama. Seperti contohnya, negara Singapura memiliki sumber daya alam yang sedikit, namun Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan di setiap negara. Hasil hutan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara ke negara-negara industri seperti Singapura. Dan hasil perairan laut seperti perikanan, mutiara, dan bahan tambang dieksplorasi untuk menghasilkan sebuah devisa. Berikut ini adalah daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Keberagaman sumber daya alam membuat negara-negara ASEAN melakukan kerjasama seperti pertukaran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Teknologi memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi. Contohnya, teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Teknologi transportasi dibagi menjadi transportasi darat, udara, dan lautan.
teknologi transportasi digunakan untuk memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Pembangunan teknologi transportasi membuat peningkatan pembuatan berbagai fasilitas menunjang seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Sedangkan teknologi komunikasi digunakan untuk bertukar kabar atau informasi yang dapat dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu, namun dapat mengurangi intensi interaksi secara langsung antar masyarakat. Di udara ada pesawat jet. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dapat dilihat dari berbagai aspeknya, yaitu ada aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan yang terakhir ada aspek keamanan. Aspek sosial juga terdiri dari bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi, dan maraknya perdagangan manusia. Lalu yang terakhir tuh ada kerjasama luar negeri itu semakin mudah. Lalu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi juga terdiri dari bertambahnya pendapatan negara, dan itu berasal dari pembayaran pajak dan pembayaran sewa tempat tinggal karena munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Dan yang terakhir ada nilai barang lokal meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Terus ada aspek budaya nih. Aspek budayanya terdiri dari terjadinya akulturasi budaya secara sadar atau tidak sadar. Lalu ada perubahan sistem nilai norma. 3, ada terjadinya gaya hidup yang hedonis. Dan yang terakhir ada masuknya aliran budaya-budaya luar. Lalu yang terakhir ada aspek keamanan. Aspek keamanan itu terdiri dari 3. Yang pertama ada semakin rentan gangguan kondisi keamanan. Dan yang kedua, maraknya narkotika dan perjualan obat-obat terlarang itu semakin mudah dicari. Terus yang ketiga ada jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara ASEAN telah menetapkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA atau wilayah perdagangan bebas ASEAN yang dimulai dari 31 Desember 2015. Nah, tujuan AFTA sendiri untuk meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Adanya kerjasama dapat mendorong perubahan tatanan kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Kegiatan produksi dapat dengan mudah dipasarkan ke negara-negara lain. Distribusi dalam bentuk ekspor, impor itu menunjukkan adanya interaksi antar ruang. Lalu, keuntungan dari AFTA sendiri, yang pertama ada masuknya investasi asing dan sumber daya manusia dengan kemampuan skill yang tinggi dan mendorong kompetisi, inovasi, dan perluasan pasar. Yang ketiga ada membantu produk-produk dari negara-negara ASEAN yang dapat dijual di pasar tunggal ASEAN. Yang keempat ada konsumen diuntungkan harga dengan produk yang lebih rendah. Yang kelima ada sejumlah pabrik pengolahan akan mendapatkan bahan mentah yang lebih murah sehingga mengurangi biaya produksi, lumayan kan? Dan yang keenam ada ASEAN menjadi pasar tunggal yang lebih kuat dengan populasi yang besar. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju penduduk yang relatif tinggi seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Konversi lahan pertanian sifatnya menular. Satu petak tanah dikonversi, maka akan mengkonversi lahan yang lainnya juga. Maka masalah yang akan ditimbulkan adalah lahan pertanian berkurang yang akan menurunnya produksi pangan. Lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Dampak negatifnya: 1. Luas lahan pertanian semakin berkurang. 2. Petani dan buruh tani akan kehilangan mata pencahariannya. Dan yang ketiga, berkurangnya lahan resapan air. Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dengan apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini.
Dan semoga kalian semua bisa lebih semangat ya belajarnya. Walaupun belajar di rumah bukan berarti kita itu libur dan kita nggak belajar, tidak boleh. Oke, sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.